Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man ra'aha azza bainal anam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, kita berzikir mengingat Allah, karena sesungguhnya bersyukur itu hakikatnya berzikir kepada Allah. Selawat berangkaikan salam, mari sama-sama pula kita hadiahkan kepada yang mulia junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada beliau ada dua macam. Pertama dengan solawat lisan, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sholla alaya wahdah sallallahu alaihi asroh. Kata Nabi, barang siapa orang yang berselawat kepadaku dengan satu ucapan selawat, maka Allah berselawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Ini menandakan bahwa kalau kita berselawat kepada Rasul, itu yang untung adalah kita. Rasul tidak ambil untung dari selawat kita, sebab Rasul sudah selamat tanpa kita berselawat kepadanya. Kalaupun kita tidak berselawat kepada beliau, beliau tidak rugi sedikit pun. Yang untung ketika berselawat itu adalah kita, yang rugi ketika kita tidak berselawat itu pun kita sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kita terkait dengan masalah zikirullah. Zikir berasal dari kata zakaro. Artinya secara bahasa zikir itu ada dua macam. Yang pertama, arti zikir yang diambil dari kata zakaro itu adalah menyebut. Yang kedua, mengingat. Makanya orang yang berzikir itu ada yang menyebutkannya baru dia ingat, dan ada orang yang ingat baru dia menyebut. Jadi ada zikir yang disebut, ada zikir yang diingat. Sesuai dengan bahasanya, zakaro, menyebut, mengingat. Jadi bisa orang berzikir kepada Allah dengan menyebut, dan bisa juga berzikir kepada Allah dengan mengingat. Tetapi ini belumlah hakikat zikir, belum sampai kepada hakikat zikir. Ini masih dalam bentuk zikir secara syariat. Tapi ini pun dasar. Ini dasar. Ini belum sampai kepada hakikat zikirnya. Karena nanti ada martabat-martabat zikir, ada tingkat-tingkatan zikir. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir merasa, dan selanjutnya. Ada 5 martabat zikir, tapi biasanya dalam kajian umum itu hanya disampaikan 3 saja oleh guru-guru zikir ini. Tidak disampaikan yang kelimanya. 4-5 itu tidak disampaikan secara umum. Yang disampaikan secara umum itu 3 saja martabatnya. Zikir menyebut, zikir mengingat, dan zikir merasakan beserta dengan Allah. Ini saja kalau kita sampai ke tingkat yang ketiga ini luar biasa. Jangankan sampai tingkat ketiga, di tingkat menyebut saja pun dasar ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa ini. Nah, oleh karena itu pahami zikir dari kata zakaro yang artinya menyebut atau mengingat. Nah, baik. Itu pengertian zikir. Lalu apa hukum zikir? Apa hukum zikir? Sebagian orang mengatakan zikir itu hukumnya sunnah atau sunat.
Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang mengatakan begitu. Kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat subuh berpahala, kalau tidak sholat subuh berdosa. Sholat zuhur berpahala, kalau tidak sholat zuhur berdosa. Itu maknanya wajib. Maka ada orang yang beranggapan zikir itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tak apa-apa. Artinya kalau berzikir berpahala, kalau ditinggalkan zikir tidak berdosa. Kita tidak menyalahkan, tapi kurang tepat kalau dikatakan zikir itu hukumnya sunnah. Sebagian orang-orang tasawuf justru mengatakan hukum zikir wajib. Nah itu dulu. Apakah ada dasarnya? Ada. Di mana di Al-Quran menyatakan zikir itu wajib? Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Coba lihat, dari kaedah bahasa Arab saja sudah jelas. Ya, hurufun nada, huruf memanggil. Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang yang beriman. Terus Allah perintahkan, udzkur itu fi'il amar, artinya perintah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang merintah siapa, Ibu? Assalamualaikum. Kok serius sekali? Yang merintah siapa di sini? Allah. Yang diperintah siapa? Orang Kalau Allah merintah hukumnya apa? Nah jelas. Lalu kenapa dibilang hukumnya sunat? Nah jadi ada dalil yang mengatakan hukum zikir itu sunat. Coba tunjukkan dalilnya. Yang mengatakan hukum, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Itu kan pendapat, Pak. Boleh. Kalau ngaji tasawuf tak boleh nyalah-nyalahkan, Pak. Di situ pula. Cuman kalau ditanya apa pendapat kita, ini apa dasarnya, ini dalilnya mana, ini Qurannya mana, ini hadisnya mana, ini jelas. Tapi orang berpendapat berbeda dengan itu nyalakan, tidak, karena dia punya alasan. Nah disinilah kita ngaji tasawuf ini nggak saling salah menyalahkan. Kita ingin mendatangkan keyakinan dalam hidup kita. Zikir ini bukan untuk diperdebatkan, zikir ini untuk diyakinkan. Karena apa kata Nabi? Alaiha nahya, kita hidup dengan kalimat itu. Wa alaiha namut, kita mati dengan itu. Wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin, kita dibangkitkan dengan itu. Ini kalimat bukan untuk diperdebatkan. Zikir ini bukan untuk debat. Zikir ini untuk keyakinan. Dari hidup sampai mati. Nah di situ bedanya orang tasawuf dalam memahami sesuatu. Untuk keyakinan, bukan untuk berdebat, Pak, bukan. Maka orang tasawuf itu menghindari perdebatan, nggak mau ribet, nggak mau ribet. Saya malah kadang-kadang ditantang orang tak tinggal pigi, Pak. Itulah kata orang Jawa ilmu lengo. Nek eneng wong metentang tinggal lungo. Gak perlu berdebat. Sama kita ilmu ini bukan untuk didebat. Sama kita ilmu ini untuk mendatangkan yakin. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Kita sholat itu banyak, tapi yang yakin dengan sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Banyak orang yang sholat. Sudahkah sholat dijadikannya sebagai senjata? Sebagai satu keyakinan? Kalau yang sholat banyak, tapi sudahkah datang keyakinannya bahwa sholat itu senjata dia? Arti senjata apa? Yang membentengi kita. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Sudahkah terhindarkan perbuatan keji dan mungkar dari sholat kita? Nah itu tanda tanya besarnya. Maka bagi orang tasawuf, dia bukan mau berdebat dalam hal zikir dan semua hal. Berdiskusi boleh, tapi dia bukan berdebat. Nah, seperti kita di sini ada tanya jawab muzakarah. Setiap saya selesai ceramah, ayahanda kita, bapak-bapak kita bertanya, itu bukan berdebat, itu bertanya untuk mendatangkan pemahaman. Saya ingat yang paling rajin bertanya ini ayahanda kita ini.
Pak, matondang ya? Matondang, Pak? Matondang? Sampai tanda saya. Tapi bukan berdebat memang sama beliau. Dan beliau pernah bilang sama saya, Ustadz, saya nggak pernah merasa, saya orangnya tuh nggak gampang menuduh, memandang jelek. Sebab apa? Saya kalau nggak tahu, saya berani bilang saya nggak tahu. Habis. Dan nggak boleh memang mengarang-arang. Nah, baik. Boleh minum, Pak? Lah memang begitu. Assalamualaikum Ibu. Awas kalau ngantuk tak kasih pantun yang kayak dulu. Apa pantunnya? Jambu kluthuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Jangan ada yang ngantuk ya. Tengok ini. Coba yang kalau ada ngantuk zikirnya naikkan, hidupkan zikirnya. Nah, oke, balik lagi. Jadi menurut orang-orang tasawuf hukum zikir wajib. Artinya kalau dikerjakan berpahala, kalau mau kaji pahala, tapi orang tasawuf nggak nyari pahala, itu pula. Dari segi hukum kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bagi orang-orang tasawuf kalau dia meninggalkan zikir ya berdosa. Tapi memang orang tasawuf nggak cari pahala. Berbeda dengan orang awam, kalau ditanya sholat cari pahala supaya masuk surga. Orang tasawuf enggak, beribadah untuk mencari ridho Allah. Beda, enggak cari pahala. Siapa yang bilang kita masuk surga karena pahala? Enggak. Kita masuk surga karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah, bukan karena pahala. Bukan. Jadi di situ bedanya. Jadi wajib. Dalilnya sudah saya bilang Al-Ahzab ayat 41. Itu hukum zikir. Nah, apakah zikir itu meliputi seluruh ibadah kita? Jawabnya benar. Zikir itu meliputi seluruh ibadah. Rukun Islam yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu zikir itu. Makanya zikir yang terbaik afdalu dzikri la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama syahadat itu kan zikir tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Zikir. Rukun Islam 5 yang pertama saja sudah dibuka dengan zikir itu. Afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum mati la ilaha illallah, masuk surga. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Satu kali mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul, lebih berat daripada bumi dan langit seluruh isinya. Satu kali mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu dosaku diampunkan dan seluruh permintaanku dikabulkan. Maka kata Allah, wahai Musa ucapkan la ilaha illallah. Musa menjawab, ya Allah selain daripada itu. Allah menjawab lagi, la ilaha illallah. Yang lain daripada itu, la ilaha illallah. 3 kali Nabi Musa minta satu kalimat agar dosanya diampunkan, agar dia doanya dikabulkan. Allah menjawab dengan la ilaha illallah. Dahsyatnya la ilaha illallah. Itulah zikir yang sebaik-baiknya, zikir yang tertinggi, kata Rasul. Walaupun ada orang berzikir tidak dengan kalimat itu, enggak masalah. Kalimatnya boleh beda-beda. Tapi nanti di la ilaha illallah itu ada la maujud bihaqillah, la maksud bihaqil illallah, la ma'bud bihaqi illallah. Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu pun kalau dipanggil lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak. Monggo disilakan kopinya sama teh manisnya Pak. Lanjut. Nah itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Kemudian rukun Islam yang kedua salat.
Coba buka surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan solat untuk zikir kepadaku. Toha 14. Tujuan solat pun zikir. Rukun Islam yang ketiga puasa. Waktu puasa apa doa kita, niat kita waktu puasa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardus syahri ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Karena Allah lagi kita puasa, zikir lagi. Demikian yang seterusnya. Ibadah itu pun zikir. Sampai-sampai di dalam surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa itu bu, surat perempuan. An-Nisa artinya perempuan. Hebatlah kalian perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal. An-Nisa perempuan pak, Ar-Rijal laki. Tidak ada surat kita pak dalam Al-Quran. Gak usah so hebat kita pak. Gak usah so hebat kita. Yang ada surat An-Nisa. Kita pun gak usah so hebat pak. 5 jari kita ada ibu jarinya, tak ada bapaknya. Dan makanya perempuan yang menjanda selalu lebih awet, lebih tahan daripada laki-laki yang menduda. Wah, semangat kali orang ini. Ya Allah, kalau perkara mengejek. Katanya. Betul Ustaz. Udahlah, kalau memang betul yang ku bilang, kalau memang betul menurut ibu-ibu, nanti pulang dari sini singgahi mobil putih itu di luar. Di mobil putih itu ada kaleng celengan infak untuk anak-anak tahfiz Quran. Jadi nanti singgahi ke sana, ambil sama anak tahfiz ini, bawa pulang. Nanti sebulan lagi kau ada penuh kasih lagi untuk anak-anak tahfiz ini. Kan ada tahfiz Quran kita di Marendal, orang ini tak bayar ke sana. Makan ditanggung, ngajarnya ditanggung, gurunya ditanggung. Dari mana? Dari jamaah-jamaah Ustadz Jamal inilah yang membantu lewat tabungan infak kaleng subuh. Jadi ada di situ tabungan, nanti celengan ibu bawanya gratis, cuma nanti pulangnya berisi. Mengambil tabung itu gratis. Tiap minggu, tiap subuh masukkan ke situ. Bu, saya ajarkan orang untuk memancing rezeki. Ada orang mencari rezekinya dengan bekerja, tapi ada orang mencari rezekinya dengan sedekah. Tiap pagi sebelum uang kita keluar untuk beli lontong, sebelum uang keluar untuk beli sayur, maka siapkan uang setiap subuh tuh, masukkan ke tabung untuk tahfiz Quran. Sedekah itu jangan nunggu. Kalau nunggu nggak bakal. Apalagi yang miskin nunggu kaya. Dipersiapkan sedekah tuh, diniatkan. Aku pokoknya 2.000. Aku nggak sanggup 2.000 Ustaz, 5.000 lah. 5.000 tak bisa, 10. Udah, masukkan. Usahakan uang kita yang pertama keluar, harta yang keluar setiap hari itu adalah sedekah. Setiap hari balak dan sedekah berlomba-lomba, kata Rasul, ke dalam diri seseorang. Kalau dia ada bersedekah pada hari itu, maka balak jauh. Kalau dia tidak bersedekah, maka balak sampai. Setiap hari, kata Rasul, di dalam diri kita antara balak dan sedekah berlomba-lomba. Berlomba-lomba orang tuh, siapa yang duluan sampai. Makanya saya anjurkan sedekah tuh pagi-pagi tuh. Walaupun nanti siang ada sedekah, tapi usahakan setiap subuh. Makanya kita lagi gerakan sedekah subuh. 2.000 masukkan kaleng tuh, sebulan udah penuh, antarkan. Nanti ambil lagi kalengnya. Minta lagi yang baru. Gak usah lagi itu dikoyak-koyak, dilakban, tak mau saya. Udah ganti yang baru. Alhamdulillah. Anak santri kita ini luar biasa. Tiap pagi minum susu. Luar biasanya. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan nanti ambil mana anak tahfiz kita. Sebetulnya saya bawa nih 2 orang anak tahfiz. Tapi tadi tanya Ustadz, karena tadi ada pengajian di Jalan Bambu, dia baca Quran juga. Cuman karena di sini tak sempat, waktu kita singkat, tak usah baca saya, tapi saya perkenalkan saja. Tuh
Setiap hari saya ceramah itu selalu saya bawa orang ini bergantian untuk melatih mereka membaca Qur'annya di depan umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi, nanti kalau ada yang berkenan singgah aja mobil putih, nanti di bagasi itu udah kita siapkan untuk sedekah 2000. Bu, sebaik-baik sedekah itu untuk orang beramal. Anak-anak kita baca Quran situ, ibu bapak dapat pahala dari per huruf yang mereka baca. Uang ibu itu akan dibelikan untuk beras mereka, dibelikan untuk sayur mereka, untuk lauk mereka. Mereka makan dari infak ibu, mengalir sama kita. Ibu nggak baca Quran di rumah, tapi ibu dapat pahala anak-anak ini baca Quran. Bapak nggak baca Quran, bukan sejak hidup saja, sampai mati. Mengalir, itulah namanya sedekah jariah. Kepada siapa sedekah jariah itu? Kepada orang yang beribadah. Boleh kita bersedekah kepada orang yang nggak beribadah, orang berpuasa? Boleh, tapi dia tidak sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah kita kepada orang yang beribadah. Sepanjang dia beribadah, mengalir sama kita. Boleh kita bersedekah sama tukang mabuk, boleh, nggak masalah. Pencuri boleh kita sedekahi, boleh. Tapi dia tidak merupakan sedekah jariah karena dia tidak berbuat khairat, karena dia tidak berbuat ibadah. Itu bedanya. Nah, saya lanjutkan lagi terkait dengan zikir. Di dalam surat An-Nisa ayat 103 apa kata Allah? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Jadi di solat disuruh mengingat Allah, disuruh berzikir. Ketika selesai solat pun kita disuruh berzikir. Apabila kamu selesai mengerjakan solat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Nah, kita kan kalau di sini habis sholat ada tasbih tuh Pak. Subhanallah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. 99 jumlahnya. Ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga berjumlah 100. Kata Nabi, barang siapa orang yang setiap selesai sholat 5 waktu dibacanya yang tadi itu, subhanallah 33 kali dan seterusnya itu, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Dalam hadis sahih Muslim. Jadi kalau ada orang asal habis sholat tak ada dibacanya pur cabut, pur cabut, pur cabut, maaf, ini bisa jadi masuk kategori sombong, merasa tak berdosa. Kita lebih bagus merasa berdosa dan dosa kita diampunkan Allah daripada merasa tak berdosa. Jadi Pak, silakan merasa berdosa, mudah-mudahan diampunkan Allah dosa kita. Masya Allah. Tidak ada. Tapi kalau saya tengok dari duduknya bapak-bapak di sini, kayaknya alhamdulillah dosa udah diampunkan semua nih Pak. Amin. Mantap jamaah Ustadz Jamal nih, langsung tahu dia yang baik-baik. Amin. Kadang-kadang ada orang didoakan nggak tahu diuntung. Ini kan tadi bagus kan didoakan, amin. Kan paten tuh kan. Tapi kalian tadi waktu ku bilang janda maduda kok berteriak kali kalian. Udah diam. Tapi sayang juga ada sama bapak-bapak. Begitu bilang, bapak-bapak kan nggak kesebutkan tadi ibu-ibunya. Bapak-bapak nih ku tengok dari duduk dan dari wajahnya dosanya sudah diampunkan Allah. Langsung diaminkan orang tuh. Amin. Dan memang setiap kita duduk dalam keadaan iktikaf seperti ini tidak batal wudu, maka malaikat senantiasa mendoakan dengan 2 doa. Jadi orang yang duduk dengan niat iktikaf dalam masjid dan tidak putus wudunya, maka malaikat mendoakannya dengan 2 doa. Yang pertama, malaikat mendoakan karena disaksikan ini oleh malaikat-malaikat yang tidak nampak oleh mata kita. Apa kata malaikat? Apa doanya? Yang pertama, malaikat doakan, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia. 2 doa malaikat kepada orang yang duduk dalam masjid dalam keadaan iktikaf dan dalam keadaan wudunya tidak batal. 2 doanya. Maka yang saya bilangkan tadi pantas. Duduk di sini diampunkan, malaikat yang doakan ini Pak. Ampunkan dosanya ya Allah, dia banyak dosa ini dulu, baru 2 tahunnya dia sholat ini. Diampunkan Pak. Kita yang dihitung itu yang terakhir Pak. Maka bagus-baguslah kita. Ada umur orang ini macam-macam. Ada orang dari awal sampai akhirnya baik. Ada tuh kan Pak. Dari kecil sampai dewasa sampai meninggal bagus. Paten. Ada orang, ya kan, awalnya bandit, penjahat,
dapat petunjuk. Ya kan? Di akhirnya masuk masjid, sholat nggak tinggal. Bagus. Akhirnya yang lebih ada juga yang parah. Awalnya baik, kan ada tuh Pak. Wow, namanya pun anak kiai. Wah, hebat. Maaf, begitu menjelang mati, 10 tahun lagi mati, maksiat Pak. Ada kan? Mati dalam keadaan maksiat. Yang lebih jeblok lagi Pak, memang dari lahir sampai mati berdosa aja kerjanya. Ada 4 macam tingkat umur kita nih. Kita ini enggak orang baik semua Pak. Ustadz pun kadang-kadang ada yang memang dulu dia bekas penjahat, ada. Pak, kita masih lebih salut kepada penjahat daripada pengkhianat. Kita lama kali merdeka dulu Pak, ratusan tahun dijajah Belanda sama dijajah Jepang, bukan karena kita nggak hebat berjuang. Orang Indonesia ini kalau berjuang hebat, tapi pengkhianatnya pun banyak. Sama kayak sekarang ini, negara ini banyak kali pengkhianatnya. Makanya sampai-sampai tahun baru Islam pun bisa digeser. Kan aneh-aneh itu. Udah 76 tahun kita merdeka, baru inilah kemerdekaan 76 tahun baru digeser Pak. Apa karena nggak hebat orang Islam? Banyak hebat orang Islam nih, tapi pengkhianatnya pun banyak. Ini bikin rusak. Siapa mana aku tahu, jangan kalian paksa aku ngasih tahu. Gol. Mana aku mau. Ini Pak harus pandai-pandai kita sekarang nih. Sekarang nih kalau nggak ditembak dipijak. Ustadz Tengku Zulkarnain sakit sikit, salah masuk rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang ke rahmatullah. Mau kalian Ustadz Jamal begitu? Apa? Mau. Tuh ada zikir, disuruh zikir. Jadi kalau ada yang bilang nggak perlu zikir tuh, nah zikir tuh bisa dilakukan rame-rame, bisa dilakukan sendiri. Ini ada pula orang ngecek zikir rame-rame. Zikir rame-rame itu untuk ngecas. Kita ini nggak sama Pak, sholat ini berjamaah. Kalau ditanya apa rahasia, kata Nabi, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajatnya, betul. Kalau kita sholat subuh sholat subuh berjamaah, itu ibarat kita sudah 27 kali sholat subuh. Kita sholat asar berjamaah, itu dinilai 27 kali kita telah melaksanakan sholat asar, walaupun kita pada hari itu sekali. Kenapa? Karena berjamaah, itulah fadilah berjamaah, luar biasa. Kenapa? Apa rahasia? Karena di dalam sholat berjamaah kita terjaga dengan banyaknya jamaah. Apa kata Rasulullah? Setan itu setiap hari mengintai manusia seperti serigala mengintai hewan buruannya. Siapa yang diterkam oleh setan, siapa yang ditangkap oleh setan, seperti harimau menangkap buruannya. Kita lihat kalau harimau mengejar gerombolan rusa, yang dikejar, yang ditangkap, yang diterkam oleh harimau adalah rusa yang tercerai dari rombongannya. Coba lihat Pak di TV. Rombongan rusa tuh dikejar oleh harimau. Harimau hanya mengejar, akan menerkam yang mana? Yang dikejar rombongannya, tapi yang mana yang diterkamnya? Yang lepas dari rombongan. Satu lari, pasti nanti itu dari 100 rusa, nanti ada satu itu yang lepas dari rombongan. Maka harimau tidak mengejar rombongannya lagi, harimau mengejar yang satu ini. Begitulah kata Rasul, bahwa orang yang beriman sekalipun disuruh kita berjamaah apa? Supaya jangan, setan takut kalau kita berjamaah Pak. Kalau sendiri dia tahu kualitas kita Pak, lapuk. Tahu setan tuh, Allah kalau Pak Paino nih, kalau masalah goda dia nih, nggak usah kasih perempuan yang cantik, yang jelek pun disikatnya ini gitu. Tahu setan tuh. Tapi kalau rame kita, kuat kita Pak. Makanya kita sholat tuh kan energi khusyuk beda-beda. Ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 20%, ada yang jeblok. Makanya coba kalau kita sholat berjamaah, baik makmum baik imam, jarang lupa rakaatnya itu, jarang. Makmum pun gitu. Macam mana makmum lupa? Makmum kan ikut aja perbuatan imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ikut dia. Maka ketika kita sholat berjamaah, satu contoh, kita jarang lupa rakaat. Termasuk imam dan makmum. Coba kita sholat sendiri, imam sekalipun, begitu sholat sendiri, selalu lupa. 4 apa 3? 4 apa 3? Itu masih lumayan.
4 atau 3, yang 2 rakaat pun masih lupa. 1 apa 2, 1 apa 2. Yang 2 rakaat pun masih bisa bingung, cobalah. Betul Pak? Kalau kita sholat sendiri. Ini fakta. Ustadz Jamal ini bukan bicara dongeng-dongeng, fakta. Mana pandai aku dongeng-dongeng. Fakta itu. Ibu pun gitu. Apalagi ibu-ibu ini begitu takbir, Allahu Akbar, kompor udah mati belum? Udah, belum. Sebentar lah aku tengok katanya. Selesai sholat. Jawab sendiri, bantah sendiri. Tadi nggak ingat kompor. Begitu takbir, Allahu Akbar. Jemuran udah kuangkat belum? Udah, belum. Makanya ditanya orang, nanti kita sampai membahas sholat khusyuk. Ustadz, apakah sholat khusyuk itu seperti apa? Nanti kita bahas. Maka panggil lagi, jangan bosan-bosan. Nah, itu dia. Ada kata orang, Ustadz sholat yang khusyuk itu kita nggak dengar apa-apa. Siapa bilang? Berarti tidurlah kau. Sholat yang khusyuk itu kita nggak dengar apa-apa sama nggak nengok apa-apa katanya. Kalau udah nggak dengar apa-apa, nggak nengok apa-apa berarti tidur. Sholat yang khusyuk itu nggak sama dengan tidur. Itu dia. Ya, jadi habis sholat pun disuruh kita berzikir. Artinya apa? Zikir itu wajib. Dalam ibadah wajib ada zikirnya. Di luar ibadah pun wajib ada zikirnya. Kalau nggak zikir, gawat. Jadi itu sampai di situ. Itulah fadilah zikir. Kita masih sampai di situ. Insya Allah nanti kita akan masuk yang akan datang. Apa keuntungan fadilah zikir? Apa ruginya tidak berzikir? Baru nanti kita masuk lagi bagaimana cara zikirnya. Ini ke depan ini udah ada dua program kita. Hari ini kita baru memperkenalkan zikirnya. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan membahas apa keuntungan zikir, apa ruginya kalau nggak berzikir. Ingatkan saya Pak, nanti berikutnya lagi baru kita masuk bagaimana cara zikirnya. Kenapa masih banyak nengok zikir yang belum cocok? Awak tengok zikirnya, nggak jelas kalimatnya. Kalimat zikir itu jelas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang zikirnya kayak Cina mati, ku tengok. La ilaha illallah, la ilaha. Meleleh zikirnya. Nggak gitu. Ustadz, aku udah 40 tahun zikir, tapi kau belum ada hasil karena kau nggak tahu menempatkannya di mana. Seperti air ini bisa bermanfaat walaupun sedikit karena ada wadahnya, ada tempatnya. Begitulah sekira-kira zikir. Sebanyak apapun zikirmu, kalau nggak tahu kau meletakkannya dalam dirimu, tumpah begitu saja. Sikit pun dia, kalau tahu tempatnya bermanfaat. Di mana tempatnya? Nantilah, sabarlah, datanglah terus. Itu dia nanti. Ini hikmah zikir tadi. Orang kalau sudah datang dengan zikir itu berani hidup, berani mati. Kita disuruh zikir sejak hidup sampai mati, sampai hari berbangkit. Itu luar biasanya zikir. Jadi nggak ada main-main dengan zikir. Makanya ulama-ulama tarekat, orang-orang sufi, para wali-wali Allah tuh zikir tuh yang tak main-main dia. Kalau kata guru saya, tak ada yang lebih tinggi daripada zikir ini lagi mal. Tak ada. Harus ada nanti caranya. Bagaimana kaifiat zikirnya. Sama kayak orang sekarang kan ada orang berbeda pendapat. Ustadz, katanya tak boleh sholat memejamkan mata, makruh memejamkan mata. Boleh, aku bilang, makruh memejamkan mata. Tapi dalam ilmu tasawuf dibahas lagi mata yang mana yang tak boleh dipejamkan. Karena kalau orang-orang awam tuh yang tahu dia mata yang 2 nih, tahu dia. Padahal ini mata johir, ada mata batin. Mau saya kasih tahu rahasia sedikit aja. Mata johir ini terbatas menengok apa-apa, memandang apa-apa terbatas. Ketika ada sekat, ketika ada dinding, maka dia tak lagi bisa mengetahui apa yang ada di balik sekat, apa yang ada di balik dinding. Itu kalau mata johir. Tapi kalau mata batin tembus semuanya tanpa batas, tanpa dinding. Nih, kalau mata batin yang nengok. Makanya orang ketika sholat, ketika dia beramal, maka jangan, yang dimaksud jangan dipejamkan mata. Mata batinmu jangan terpejam. Kalau mata ini suka hati. Kadang-kadang enak kita melek. Kadang-kadang pas begitu kita melek, lewat pula semut hitam. Kalau kita nggak pejamkan mata, kita bahaslah itu. Semut ini perempuan apa laki-laki? Kok di sinilah dia? Daripada berkata-kata, pejamkan mata. Yang mata ini boleh dipejamkan, boleh melek. Yang tak boleh dipejamkan mata batin.
itulah yang memandang hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Masya Allah. Ini kita pelajaran tasawuf, pelajaran tinggi, tapi bahasa kita yang sederhana ini memudahkan kita memahaminya, Pak. Enak kok belajar tasawuf ini. Kata orang, lu takut orang belajar tasawuf, takut gila. Banyak yang diusu sana gila nggak belajar tasawuf. Tengok bapak yang gila-gila itu, Pak. Karena dulu gini tanya, dulu ditakut-takutin, jangan belajar tasawuf nanti gila. Sampai sekarang guruku 4 guru tasawuf sama muridnya belum ada aku tengok yang gila satupun. Tapi kalau laki ibu gila beragama tak apa-apa. Gila kali laki gila apa? Gila ngaji, baguslah. Gila apa? Gila sholat, kan ada gitu. Gila sholat, kenapa rupanya? Kayak Ustadz Jamal, dibilang orang gila juga aku. Gila apa? Gila ceramah katanya. Awak memang kalau cakap, ceramah aku nih, jangankan dikasih amplop, nggak dikasih amplop, aku memang suka dari dulu. Tanya lo orangnya, asal cakap ceramah. Bini aku aja, merayu biniku pun pakai ceramah. Kayak ceramah aku nggak ngerayu dia. Dan perempuan tuh suka dibohongi, Pak, memang. 4 sifat perempuan, suka dirayu, suka dimanja, suka diperhatikan, suka dibohongin. Katanya padahal betul. Bapak nanti pulang malam nanti Pak rayulah istri Bapak. Apa Bapak bilang? Dek, 30 tahun kita berumah tangga, makin cantik yang sekarang kau dari yang dulu. Bini awak tuh tahu itu bohong, Pak, tahu dia bohong. Tapi tak ada yang marah. Itulah buktinya kalian senang dibohongin. Mana ada yang marah? Palan bohongnya itu, Pak. Kalau bahasa kami di Spanyol, nama itu bonga. Kan bonga tuh. Dek, 30 tahun rumah tangga, kok lebih cantik. Mana lah, itu kan bohong. Tapi bini awak tadi, alah bang. Tapi efeknya, Pak, besok pagi sarapan Bapak, nasi goreng tuh lengkap, Pak. Telur tuh, dari telur puyuh sampai telur asin ada di situ. Karena Bapak bohong. Coba Bapak jujur. Dek, baru 6 tahun kita berumah tangga, makin tenggelam batang hidung kau, ku tengok. Selesai sarapan pagi kalian. Jam 10 baru bangun dia. Mau lagi kalian nggak ngaku lagi, kalian suka dibohongin. Fakta itu banyak. Itu tasawuf itu begitu, bohong. Kata Nabi, boleh bohong untuk 2 hal. Tidak semua bohong berdosa, Pak, rupanya. Tidak semua bohong berdosa. Termasuk yang saya bilang tadi, bohong yang berpahala, bohong ibadah. Yang pertama kata Nabi, boleh bohong untuk menyenangkan hati pasangan. Istri bohong kepada suami menyenangkan. Dek, ada gini-gini anak kita tadi sakit. Alah, nggak apa-apa bang, sakitnya. Udah tenang aja lah bang, duduk aja dulu. Padahal anak tadi udah masuk rumah sakit. Bebohong dia, tenangkan suami. Jangan belum lagi duduk, bang anak kita bang ditabrak kucing bang. Jangan. Bohong dong. Kita macam tadi. Jadi boleh bohong kata Nabi, bahkan dianjurkan bohong. Yang pertama menyenangkan hati suami dan menyenangkan hati. Boleh berbohong. Yang kedua kata Nabi, boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi bertengkar. Jangan sok jujur kau. Bertengkar si A sama si B. Datang dia, apa kata si A sama kau? Dibilangnya memang kurang ajar kalilah kau. Memang gak tahu diuntung kau. Katanya kalau gak dia yang nyekolahkan kau udah sekarang buta huruf. Walaupun begitu dibilangkan oleh si A, itu jangan kau bilangkan. Bilang sama dia, apa kata si A sama kau? Dia menyesal kalilah bertengkar sama kau, mau minta maaf. Walaupun tak ada si A tuh mau ngomong begitu. Tapi berbohong untuk supaya orang ini berdamai. Gak usah sok jujur. Semuanya kau bongkar. Berantem orang ini. Tadi cuma berantem mulut. Lama-lama sama-sama ngasah parang orang ini. Gara-gara kau jujur. Boleh bohong untuk 2 hal. Menyenangkan hati pasangan. Dan boleh bohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar.